Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Agim, saat ini pemerintah, Kementerian Agama, kemudian juga MUI telah memberikan pedoman-pedoman bagaimana saat melaksanakan Hari Raya Idul Kurban, baik itu untuk sholatnya nanti ataupun juga ketika menyembelih dan membagi-bagikan daging kurban tersebut. Bagaimana tanggapan Agim soal ini? Ya, ini adalah karunia Allah bagi umat, tidak usah capek-capek dan berpusing-pusing untuk mencari rujukan karena kita sudah ada fatwa Majelis Ulama dan itu adalah pilihan terbaik bagi kita. Adapun kita tidak seperti biasa tahun-tahun yang lalu, memang takdirnya sekarang Allah memberikan episode seperti ini. Kita harus menjauhi dari kemudaratan, lebih diutamakan daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Jadi saran AA adalah pelajari fatwa tersebut dan mari kita ikuti, insya Allah niatnya sampai kepada Allah, niat melaksanakan. Kemudian kalaupun kita tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya, kita pun pahalanya tetap sama. Kalau kita niatnya sudah baik dan dulu selalu melaksanakan kebaikan, patuh kepada fatwa ulama itu pun jadi pahala, patuh kepada anjuran pemerintah itu pun pahala, dan kita menjauhi kemudaratan itu pun pahala. Jadi lebih banyak pahalanya sekarang kalau kita mematuhi panduan dari Majelis Ulama dan pemerintah. Agim, tahun lalu kita berkurban secara langsung, menyembelih secara beramai-ramai, baik itu sapi maupun kambing. Tapi kalau untuk tahun ini, di tengah ekonomi yang sulit, Agim, bahkan tidak ada lagi yang ramai-ramai berkurban di tanah lapang ketika daerah tersebut zona merah. Bagaimana menurut Agim harus menyikapinya? Ya, Islam itu agama yang sudah disiapkan dalam segala kondisi. Dalam situasi seperti sekarang ini, kita sudah mengetahui bahwa ada amalan-amalan yang tetap bisa dilaksanakan dengan aturan dan kondisi yang lebih baik. Jadi bagi yang mampu itu tetap berkurban. Ya, ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dipentingkan. Apalagi banyak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sudah agak jarang memakan daging, memakan hewan-hewan yang dipotong seperti ini karena keterbatasan ekonomi. Inilah saatnya bagi yang memiliki kemampuan untuk memotong hewan kurban. Dirinya boleh memakan sepertiga, selebihnya disedekahkan dan sebagian boleh disimpan. Jadi jangan terhalang karena adanya wabah, bahkan harus lebih bersemangat bagi yang mampu. Kalaupun kita tidak berkumpul, karena berkumpul menjadi kemudaratan itu tidak baik. Dalam Islam, mencegah kemudaratan itu, menjauhi kemudaratan, hal yang sangat diutamakan dibanding yang mendatangkan kemanfaatan. Jadi kita tidak menyembelih sendiri, kita karena kondisi beda, kemudian kita tidak berkumpul-kumpul karena menjauhi kemudaratan. Semuanya akan jadi kebaikan, karena niatnya juga adalah untuk mencegah dari kemudaratan. Jadi jangan ragu-ragu. Ya. Agim, begini, biasanya bagi umat muslim untuk ikut kurban ini adalah sesuatu yang betul-betul kita tunggu-tunggu, untuk berkurban, memberikan entah itu sapi, entah itu kambing, begitu ya. Tetapi saat ini tidak semua umat muslim kondisi ekonominya dalam kondisi stabil, Bagaimana ketika ada orang mungkin punya uang tabungan, tapi uang tabungannya ini tampaknya pas-pasan nih untuk hidup selama beberapa waktu ke depan. Apakah boleh mungkin ia menunda kurbannya atau harus dilaksanakan niat kurbannya, di tengah pandemi seperti saat ini? Berkurban itu bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dipentingkan. Kalau ada yang lebih wajib, seperti menjaga keselamatan keluarga, menjaga untuk makanan keluarga, maka keluarga lebih wajib. Jadi jangan sampai mendahulukan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Ya, namun demikian, ya bagi yang betul-betul mampu, jangan cuma satu, ya kalau bisa banyak. Rasulullah juga 2 kambing kibas yang besar putih. Jadi memberikan satu keluarga satu itu, kalau memang kemampuannya cuma satu. Tapi kalau Allah memberikan harta yang banyak dan bisa lebih banyak lagi berkurban, bagus. Atau kita sedekah ke seseorang supaya orang bisa berkurban juga bagus. Sehingga banyak kurban yang bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Agim, kalau uang kita terbatas, kebutuhan banyak, Agim, apakah kita harus tetap memaksakan diri kita untuk berkurban karena ada imbalan di kemudian hari yang akan kita terima, atau seperti apa
Agim? Atau menunda terlebih dahulu seperti tadi kata Tisa, atau ya sudah paksakan saja karena rezekinya nanti akan berlipat? Ya, setiap orang punya tingkat keyakinan yang berbeda ya. Ada orang yang sudah yakin sekali bahwa kalau dia beramal pasti akan Allah ganti dan Allah berikan yang lebih baik. Tapi tidak semua orang sampai tingkat keyakinan itu, yang ketika dia menafkahkan hatinya menjadi ragu dan bisa kecewa. Oleh karena itu tidak perlu memaksakan diri ya. Ada yang lebih wajib. Makanan untuk keluarga, cadangan makan untuk keluarga. Allah tidak membebani seseorang yang di luar kemampuan. Ya, jadi perintah agama itu betul-betul terukur dan kita tidak usah memaksakan diri karena ibadah itu sangat luas dan banyak ya, tidak hanya satu-satunya. Oke, Agim, menurut sudut pandang Agim, kalau kita tangkap bahwa kalau kita mampu di tahun ini silakan berkurban, tapi kalau tidak mampu tidak apa-apa, ditunda dulu, prioritaskan mana yang lebih dahulu, yang lebih penting, begitu Agim ya. Lantas bagaimana Agim? Saya pernah mendengar istilah begini, ketika kita bersedekah dikala kita sempit itu akan mendapatkan rezeki yang berlimpah di kemudian harinya. Agim, mungkin ada tidak, mungkin katakanlah hadis ataupun ayat yang menguatkan ini, mungkin pemirsa yang sudah punya niat berkurban tetapi masih ragu-ragu begitu Agim, dengan mendengar ayat ini semakin tinggi lagi keyakinannya. Seperti Agim bilang tadi, ini tergantung semua pada keyakinan umat manusia. Ya, mana kasat sodaqatun min ma'ruf, tidak akan berkurang harta dengan bersedekah kecuali tambah. Memang kalau orang sudah sampai yakin gitu bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta, kita menafkahkan rezeki juga tidak akan mengurangi, apalagi kita berkurban tidak akan berkurang. Tetapi sekali lagi ini tidak boleh emosional ya. Jangan sampai kita beribadah tuh emosional. Misalkan sekarang musim pandemi, dia ada di suatu masjid yang sangat dikhawatirkan penularannya. Kemudian kita, saya tidak takut apapun, saya yakin kepada Allah, saya takut ke Allah, tidak takut virus. Ini menjadi emosional, padahal fatwa ulama sudah menyampaikan demikian. Jadi tidak boleh emosional. Jernih, kita lihat ke kemampuan keluarga seperti apa, mana yang prioritas. Karena ini bukan hal yang wajib, ya. Ini sunnah yang sangat dipentingkan bagi yang mampu. Begitu? Baik, Agim, ini perlu juga untuk mencerahkan masyarakat. Mungkin ada uang, tapi ragu karena uangnya tadi kami katakan terbatas. Nah, uang ini hendak dikeluarkan untuk kebutuhan lain, Agim. Apakah kalau menurut Agim, agar perasaan kita, hati kita ini tidak ragu untuk berkurban, apa yang harus kita lakukan, Agim? Ya, sebetulnya kan Allah Maha tahu kondisi setiap kita ya, keuangan kita, rezeki kita, Allah Maha melihat karena dialah yang membagi rezeki kepada kita. Ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan pas oleh Allah, ada yang sedikit saja. Niat saja untuk berkurban, saya niat misalkan uang tidak ada, itu sudah jadi kebaikan. Saya nabung, tetapi uang untuk beli kurban misalkan ada orang yang sangat membutuhkan sehingga dialihkan untuk menolong tetangga, atau yang sedang membutuhkan sekali, kita bantukan. Itu juga sudah dicatat oleh Allah. Niat berkurbannya sudah dicatat, ingin berkurban sudah ikhtiar dicatat, nolong orang juga sudah dicatat. Jadi di dalam beribadah itu memang harus ada ilmunya supaya niatnya lurus dan melaksanakannya juga dengan benar. Kalau toh memang kita mau, ini uang ada yang kalau kita pakai tidak berkurang keperluan rumah, ayo pakailah berkurban dengan niat yang baik, dengan niat yang lurus, bukan untuk ria, bukan untuk diposting, diketahui orang kurban kita besar, kurban kita seperti banyak. Nah, kalau niatnya ria untuk dipuji orang, walaupun berkurban dia tidak ada nilainya. Betul-betul niat ini hanya mematuhi perintah Allah. Ya. Cukup